C13 Kamu mengusirku. Untuk pertama kalinya, Azizah membantu menyiapkan baju ganti untuk suaminya. Azizah segera mendorong pintu lemari, dan melihat banyak baju yang tersusun rapi di sana, dan banyak juga yang menggantung. Azizah segera mengambil salah satu di antara mereka yang membuat ia memilih baju santai, dan cocok dipakai di rumah, baju berwarna hitam, dengan celaan hitam. Di saat Azizah menarik laci bawah lemari, ia terkejut melihat pemandangan nista di sana. Ada banyak pakaian dalam milik Satria yang tersimpan di sana, bahkan tidak dapat terhitung. Apa aku harus menyiapkan ini juga? Gumam Azizah, setelah melihatnya begitu lama, pilihan Azizah tertuju kepada benda berwarna putih, dan ia segera meletakkan itu di atas baju yang sudah diambil olehnya. Ceklek, pintu kamar terbuka. Azizah segera menutup laci itu, dan ia segera berdiri. Sekali lagi, Azizah dapat melihat bentuk tubuh six-pack milik Satria. Pria ini belum menyadarinya jika Azizah sedang memperhatikannya. "Oh, kamu sudah selesai?" tanya Satria, saat keduanya hampir tertabrak dengan jarak yang begitu dekat. "Ah, sudah Mas." Azizah malah terkesiap saat mengetahui Satria sudah berdiri di depannya. Satria tersenyum tipis, lalu melewati tempat Azizah berdiri. Satria segera memakai kaos yang dipilihkan oleh Azizah. Di saat ia memegang benda putih itu, Satria tersenyum, lalu ia segera memakainya. "Kamu bawa keluar saja keranjang baju itu, sepertinya sudah penuh. Kamu boleh sekalian memasukkan milikmu ke dalam ranjang itu, nanti Rani akan mencucinya." "Baik Mas." Azizah segera membawa ranjang itu bersamanya. Di saat membuka pintu kamar, Rani sudah berada di sana. "Nyonya, aku mau ambil keranjang baju kotor. Ini, aku sudah membawanya." Rani segera mengambil keranjang di tangan Azizah dan membawanya bersama. "Ayo kita makan siang." Azizah segera mengikuti Satria menuju meja makan. Mengetahui keduanya sudah berada di meja makan, Biatun segera menghidangkan makan siang. "Biar aku yang bantu ambil, kan?" seru Azizah dengan lembut. Saat melihat Satria mengangkat piringnya, Satria tidak berkedip walau hanya sesaat saat melihat perlakuan Azizah kepadanya. Namun, pandangan Satria kini tertuju kepada tangan Azizah yang gemetar. Sudah berusaha untuk menyembunyikan rasa takut itu, namun ia masih merasa takut dan gugup bila berhadapan dengan Satria. "Sudah cukup, aku bisa mengambil yang lain dengan sendiri. Lauknya lebih dekat dari sini, kamu makan saja dulu." Satria segera meraih piring yang ada di tangan Azizah. Beberapa saat kemudian hanya terdengar suara sendok dan garpu yang saling bertabrakan di atas piring, tidak ada satupun suara yang keluar dari bibir mereka berdua. Satria meletakkan sendok miliknya di atas piring. Ia baru saja selesai makan, tapi berbeda dengan Azizah yang masih tersisa sedikit makanan. "Aku perlu berbicara denganmu. Aku menunggumu di kolam renang," ujar Satria yang segera bangkit dari tempat duduknya dan meninggalkan Azizah sendiri di meja makan. Begitu selesai makan, Azizah terlebih dulu membereskan meja makan. Meskipun Biatun sudah melarangnya, Azizah tetap memaksa untuk membantunya. Satria sudah menunggu sedikit lama di kolam renang, sekitar 20 menit lebih. Sesekali ia menoleh ke arah belakang, bayangan Azizah belum juga muncul. "Maaf Mas, menunggu lama." Satria berencana untuk bangkit, namun, ia dikejutkan dengan suara Azizah. Satria duduk kembali. Azizah meletakkan jus jeruk di atas meja yang ada di samping kursi Satria. "Apa yang ingin Mas bicarakan?" tanya Azizah kemudian, di saat pantatnya sudah menempel di kursi besi yang ada di depan kolam renang, hanya berjarak 5 meter saja. "Apa semalam kamu menyentuh kertas milikku?" tanya Satria dengan nada biasa, yang datar dan juga dingin. Benar, apa aku melakukan kesalahan Mas?" Satria melihat netra Azizah saat ia mendengar pertanyaan itu. Azizah benar-benar takut jika ia sudah melakukan kesalahan. "Tidak, justru desainmu itu sangat bagus, apa aku boleh bertanya?" Azizah mengangguk. "Di mana kamu belajar membuat desain sebagus itu?"
Tidak, aku tidak memiliki guru untuk mengajariku akan desain itu, namun aku membuatnya menurut pemikiran dan ide yang terlintas dalam pikiranku. Aku dulu bercita-cita ingin menjadi desainer, namun cita-cita itu kandas. Aku tidak melanjutkan kuliah, padahal sudah mendapatkan beasiswa ke kota waktu itu. Berapa usiamu? 21 tahun ini. Seandainya aku merekrut kamu untuk bekerja sama denganku, kamu terima nggak? Azizah terkejut mendapat tawaran itu, ia tidak langsung menjawabnya, namun, ia masih berpikir dan ia takut mengacaukan semuanya. Tapi, aku tidak memiliki ijazah, atau pengalaman kerja apapun, aku tidak layak bekerja di Purna, aku tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaanku dengan baik, ungkap Azizah. Kamu tidak perlu takut, aku akan mengeluarkan surat izin kerja untukmu, biar sekretarisku mengurusnya untukmu, aku hanya perlu persetujuan darimu, mau atau tidak. Tegas Satria. Aku mau, tapi aku punya satu syarat. Apa itu? Aku tidak ingin orang kantor mengetahui status hubungan kita, karena aku ingin bekerja dengan hasilku sendiri, tidak ingin orang lain beranggapan aku memiliki orang dalam, sehingga dapat bekerja di Purna. Tukas Azizah. Awalnya Satria ragu, pada akhirnya ia hanya bisa setuju dengan syarat itu. Baiklah, aku setuju, kamu bisa pergi dengan sopir setiap hari ke kantor, tidak akan ada yang tahu kalau kamu menantu keluarga Purna. Dek, mendengar kata menantu membuat jantung Azizah berdetak lebih kencang. Purna memiliki butik perhiasan dan gaun, tapi sudah lama tidak beroperasi semenjak Mama sibuk di rumah sakit. Saat ini butik tersebut sedang dikelola oleh asisten Mama. Entah bagaimana hasilnya, jika memiliki waktu senggang aku akan membawamu ke sana. Pungkas Satria, setelah meneguk beberapa teguk jus yang dibawakan Azizah, Satria segera pergi. Sekali lagi ia meninggalkan Azizah, kali ini ia meninggalkan wanita itu di kolam renang. Awalnya tidak ingin dekat lebih dalam dengannya, tidak ingin ada hubungan khusus dengannya, tapi, tidak boleh mengabaikannya. Satu kata menyakiti dirinya dosa bagiku, dia suamiku, orang yang pantas kihormati. Gumam Azizah yang sedikit dilema dengan perlakuan baik dari Satria terhadap dirinya. Satria sebelum masuk ke dalam rumah terlebih dulu menoleh ke arah Azizah yang saat ini fokus melihat kolam renang. Keesokan paginya, di meja makan, Astuti memperhatikan Azizah yang sedang sarapan. "Pa, hari ini aku mau merekrut Azizah menjadi karyawan desain Purna," ungkap Satria. "Sat, kamu tidak salah. Merekrut dia menjadi karyawan Purna," ketus Astuti dengan tatapan sinisnya. "Apa salahnya sih Ma, dia bisa bekerja di Purna. Desain yang ia buat tidak kalah bagus dari karyawan lama di perusahaan kita." Tukas Satria. "Kalau menurutmu dia bisa, kenapa tidak?" Adi tidak mempermasalahkannya. "Dia bisa, dan aku sudah melihat hasilnya, dan itu diterima oleh klien asing yang meminta desain terbaru dari Purna, dan aku sudah mengirim desain tersebut kepada pihak pengelola Purna, dan Papa tahu, tanggapan klien asing sangat puas terhadap hasil karya dari tangan Azizah," ungkap Satria. Begitu antusias membela dan memuji sang istri, Azizah hanya menjadi pendengar yang baik, tanpa menyela ataupun membantah ucapan sang suami. "Kamu terlalu berlebihan," timpal Astuti yang memang tidak pernah menyukai Azizah. "Mah, apa salahnya sih menerima Azizah sebagai mantumu? Aku mau berangkat kerja." Astuti segera bangkit dari duduknya. Ia tidak menjawab ucapan sang suami, atau memberi komentar lain. "Sat, kami berangkat duluan." Azizah semangat kerjanya, "Papa yakin kamu bisa." "Terima kasih Pa," Adi tersenyum, dan segera pergi menyusul sang istri yang sudah duluan tiba di teras. "Kamu harus terbiasa dengan sikap Mama, dia memang begitu, tapi sebenarnya, Mama orang yang baik kok." Tukas Satria. Azizah tersenyum. "Mau berangkat sama, atau pergi dengan sopir?" Pergi dengan sopir saja." "Kalau gitu, aku duluan, aku sudah meminta Mang Kardi untuk memanggil sopir untukmu." "Terima kasih Mas. No problem, aku duluan." Setelah Azizah menyalami tangan Satria,
pria itu segera berlalu menuju pintu utama. Nyonya, Mang Kardi sudah menunggu Anda di depan meja makan, biar Bibi saja yang bersihin. Terima kasih banyak, Bi. Hati-hati Nyonya, Azizah tersenyum, meskipun hanya tersirat dari netranya, tapi Bi Atun masih dapat melihat senyuman yang tulus itu. Tiba di teras rumah, Mang Kardi sedang menunggu Azizah. Nyonya, sopir sudah menunggu Anda di mobil. Sembari menunjuk ke arah mobil berwarna hitam HRV baru, milik Adi. Terima kasih Mang. Mang Kardi mengangguk sembari membuka pintu mobil untuk Azizah. Apa ini tidak berlebihan, pergi bekerja dengan mobil mewah ini? Batin Azizah, saat sudah berada di dalam mobil. Sopir sudah tahu kemana harus mengantar Azizah, jadi sopir tersebut tidak akan bertanya lagi. Nyonya, kalau AC-nya terlalu dingin beritahu saya, biar saya menyetelnya sesuai keinginan Anda. Terima kasih Pak, yang begini sudah cukup. Panggil saya Bimo Nyonya, saya sudah bekerja selama 20 tahun sama Den Satria, tapi saya baru melihat Nyonya. Saya baru menikah dengan Mas Satria, makanya Bapak tidak pernah melihat saya sebelumnya, ujar Azizah dengan sikap ramahnya. Perusahaan Purna. Aldo baru saja tiba di perusahaan Satria, ia ingin memberikan proposal baru kepada Satria. Pak, Satrianya sudah datang. Tanya Aldo kepada satpam yang berjaga di depan pintu masuk. Tuan muda sudah tiba 5 menit yang lalu, Aldo tidak merespon jawaban dari satpam, namun, pandangannya tertuju ke arah mobil HRV berwarna hitam yang baru saja berhenti tepatnya di depan pintu masuk lobi perusahaan Purna. Ceklek, Azizah segera turun, semua mata tertuju ke arahnya. Apalagi dengan penampilannya yang berbeda, sang sopir segera memarkirkan mobil tersebut di tempat parkiran, dan Bimo sudah diperintahkan oleh Satria untuk menunggu Azizah sampai ia pulang kerja. Siapa wanita itu? Aldo menatap dalam ke arah Azizah. Apalagi penampilan Azizah membuat Aldo begitu penasaran untuk berkenalan dengan sosok wanita bercadar. Azizah melirik ke arah Aldo dan satpam sekilas, sembari memberi salam dan menangkup kedua tangannya. Assalamualaikum, ucap Azizah. Aldo masih terkesima dengan penampilan Azizah. Waalaikumsalam, Anda Nona Azizah? Tanya satpam tersebut. Benar, saya ingin bertemu dengan Tuan Satria. Mari saya antar. Tunggu Pak. Di saat satpam tersebut ingin mengantar Azizah, Aldo segera mencegahnya. Saya juga ingin bertemu dengan Tuan Satria, biar saya saja yang mengantarnya. Baiklah Tuan Aldo, terima kasih. Tidak masalah, mari ikut saya. Aldo segera melangkah masuk, dengan diikuti oleh Azizah. Tiba di dalam lift, Aldo ingin sekali berkenalan dengan Azizah, namun ia segan saat melihat Azizah yang sangat menjaga jarak antara dirinya dengan Aldo. Saya Aldo, ucap Aldo, mengulurkan tangannya ke arah Azizah. Saya Azizah, wanita ini kembali menangkup kedua tangannya. Aldo sendiri segera menarik tangannya, dan ia tersenyum malu. Ting, ruangan Tuan Satria ada di sana. Maaf kalau boleh saya tahu, Anda perwakilan dari perusahaan mana ya? Tanya Aldo yang masih penasaran. Saya datang kemari untuk bekerja, jadi saya bukan perwakilan dari perusahaan manapun. Ungkap Azizah, ia masih fokus melihat jalan di depannya. Bekerja di Purna, ulang Aldo, tapi, saya tidak pernah melihat Anda sebelumnya. Saya baru mulai bekerja hari ini, dan kedatangan saya kemari, ingin berbicara mengenai pekerjaan dengan Tuan Satria. Tukas Azizah, keduanya sudah sampai di depan ruangan Satria. Ceklek, sudah saya katakan, siapapun yang masuk wajib ketuk pintu, keluar. Titah Satria, tanpa melihat ke arah orang yang berdiri di ambang pintu. Kau mengusirku? Tanya Aldo yang menunjuk ke arahnya sendiri. Aldo, Azizah. Gumam Satria, saat melihat Aldo dan Azizah datang secara bersamaan. Masuklah, aku pikir karyawan, yang datang mengantar berkas. Aku datang kemari untuk memberikan proposal baru untukmu, perusahaanku, membutuhkan 10 lembar desain perhiasan,
mulai dari perhiasan set, kalung single dan juga gelang. Pungkas Aldo, sembari duduk di kursi yang ada di depan meja Satria. Duduk, titah Satria kepada Azizah. Wanita itu segera duduk, dan Aldo memperhatikan sikap Satria kepada Azizah. Mengenai desain yang kamu bicarakan tadi, kamu dapat mengatakan langsung pada orangnya. Ujar Satria, menompang kedua tangannya. Aldo melirik ke arah Azizah. Aldo menunjuk ke arah Azizah. Satria mengangguk. Kalau begitu, kapan aku bisa menerima desain itu? Tanya Aldo lagi, tapi ia masih saja terus menatap Azizah, membuat Satria mengerutkan dahinya. Aku ada di depanmu, bukan di sampingmu. Ketus Satria yang kesal, Aldo segera berpaling dan menatap Satria sembari tersenyum. Aldo masih tertawa kecil. Kalau desainnya sudah siap aku akan mengabarimu, sekarang kamu boleh pergi. Satria berniat mengusir Aldo, dia tidak ingin Aldo terus menatap Azizah. Kamu mengusirku, yang benar saja, geram Aldo. Aku sibuk, jika ada yang ingin kamu bicarakan, kita bertemu nanti sore, sekarang aku ingin membahas pekerjaan dengan Azizah. Tegas Satria, Aldo memicingkan matanya sebelum ia setuju untuk pergi meninggalkan ruangan Satria.